Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Catur Nugroho selaku dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan saya Nur Iksan Pradana dengan NIM 2502010210636. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cyber Security Management yang berjudul Keamanan Data pada Bidang Manajemen Finansial dan Sumber Daya Manusia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan data pada kedua bidang tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta upaya-upaya pengamanan yang dapat diterapkan untuk melindungi informasi organisasi dari berbagai risiko keamanan cyber. Keamanan data pada bidang manajemen finansial. Keamanan data pada manajemen finansial mengacu pada upaya perlindungan terhadap seluruh informasi keuangan organisasi agar terhindar dari akses tidak sah, penyalahgunaan, perubahan, penangkapan, maupun perusakan data. Data yang termasuk dalam kategori ini antara lain laporan keuangan, catatan transaksi, informasi rekening bank, data perpajakan, dan informasi pelanggan. 1. Kebocoran data keuangan. Data keuangan dapat bocor karena peretasan, kelalaian pegawai, atau kesalahan konfigurasi sistem. Contohnya, laporan keuangan perusahaan tersebar ke pihak luar. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor, dan juga kerugian finansial. 2. Kesalahan manusia atau human error. Kesalahan pengguna merupakan salah satu penyebab utama insiden keamanan. Contohnya, salah mengirim laporan keuangan kepada pihak yang tidak berwenang. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain kehilangan data, lalu juga gangguan proses bisnis. 3. Akses tidak sah atau unauthorized access. Pihak yang tidak memiliki wewenang dapat mengakses sistem keuangan karena pengelolaan hak akses yang buruk atau kata sandi yang lemah. Contohnya, mantan pegawai masih dapat masuk ke sistem keuangan perusahaan. Dampaknya yaitu manipulasi data transaksi dan juga penyalahgunaan informasi keuangan. 4. Serangan malware dan ransomware. Penjahat cyber dapat memasukkan malware untuk mencuri atau mengenkripsi data keuangan. Contohnya, ransomware mengunci seluruh data transaksi dan meminta tebusan. Dampaknya antara lain operasional bisnis terhenti, lalu data penting bisa hilang. 5. Penipuan internal atau insider threat, yaitu pegawai yang memiliki akses ke sistem keuangan dapat melakukan penyalahgunaan wewenang. Contohnya, penggelapan dana perusahaan. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerugian finansial dan menurunnya kredibilitas organisasi. 6. Phishing dan rekayasa sosial. Pelaku memanipulasi pegawai agar memberikan informasi sensitif. Contoh, telepon yang mengaku sebagai pihak bank. Dampak yang ditimbulkan antara lain pencurian akun dan data keuangan. Yang kedua, transaksi tidak sah. Lalu untuk upaya pengamanan antara lain 1. Menerapkan autentikasi multifaktor atau MFA. Yang kedua, menginskripsi data keuangan. Yang ketiga, melakukan audit dan monitoring transaksi secara berkala. Yang keempat, menerapkan pemantauan aktivitas sistem secara real time. Yang kelima, membatasi hak akses berdasarkan tugas dan wewenang. Dan yang terakhir, membuat cadangan atau backup data secara rutin. Selanjutnya, keamanan data pada bidang sumber daya manusia atau SDM. Keamanan data sistem dalam bidang SDM bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi karyawan dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Data yang dilindungi meliputi identitas karyawan, riwayat pekerjaan, informasi gaji,
hasil penilaian kinerja, serta dokumen administrasi kepegawaian lainnya. Adapun masalah yang sering terjadi antara lain: 1. Kebocoran data pribadi karyawan. Data seperti NIK, alamat, nomor telepon, rekening bank, dan data keluarga dapat bocor akibat peretasan atau kelalaian pengguna. Contohnya, data karyawan tersebar di internet. Dampak yang ditimbulkan antara lain pelanggaran privasi dan pencurian identitas atau identity theft. Yang kedua, akses tidak sah terhadap data SDM. Sistem SDM yang tidak memiliki kontrol akses yang baik memungkinkan pihak yang tidak berwenang melihat atau mengubah data karyawan. Contoh, pegawai bisa dapat melihat data gaji seluruh karyawan. Dampak yang ditimbulkan antara lain penyalahgunaan informasi sensitif dan juga pelanggaran kerahasiaan data. 3. Ancaman orang dalam. Pegawai yang memiliki hak akses dapat menyalahgunakan data SDM untuk kepentingan pribadi. Contohnya, mengubah data absensi atau penggajian. Dampaknya antara lain kerugian organisasi dan juga menurunnya integritas data. 4. Serangan phishing dan rekayasa sosial. Pelaku dapat menipu staf HR atau karyawan untuk memperoleh informasi sensitif. Contoh, email palsu yang meminta data gaji atau data pribadi pegawai. Dampaknya, kebocoran data karyawan dan pengambil alihan akun sistem SDM. 5. Penyimpangan data yang tidak aman. Perangkat yang digunakan bagian SDM dapat terinfeksi malware yang mencuri atau mengenkripsi data. Dampaknya, hilangnya akses terhadap data penting dan terganggunya operasional HR. 6. Kesalahan manusia atau human error. Kelalaian pengguna sering menjadi penyebab insiden keamanan data. Contoh, menghapus data pegawai secara tidak sengaja. Dampaknya yaitu kehilangan data dan pelanggaran kerahasiaan informasi. Adapun upaya pengamanannya antara lain menerapkan kontrol akses berbasis peran atau role-based access control. Selanjutnya bisa mengenkripsi data pribadi karyawan, melakukan backup data secara rutin, menggunakan antivirus, firewall, dan sistem deteksi ancaman. Memberikan pelatihan kesadaran keamanan cyber kepada pegawai. Menggunakan sistem HR yang memiliki fitur keamanan yang kuat. Yang terakhir yaitu melakukan audit akses dan aktivitas pengguna secara berkala. Sekian tugas dari saya, Nur Ihsan Pradana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.